Yang kedua adalah ibadah syariah yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik yang fardu ain, fardu kifayah, yang sunnah, yang mubah, itu harus kita pahami dan kita laksanakan dalam perjalanan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ibadahnya baik, ketika fondasi imannya tidak kuat, itu tidak akan bisa stabil ibadahnya dan tidak akan sempurna nilai pahalanya, apalagi sampai ke kemusyrikan, melakukan kemusyrikan. Maka ibadah syariah ini pun harus kita pelajari dengan memahami fikih dan dasar-dasarnya secara qat'i dan berani di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak, budi pekerti atau moral. Maka sebagai seorang mukmin harus memiliki akhlak yang baik, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah jihad fi sabilillah, sebagai ruh bagi seorang mukmin di dalam memperjuangkan ketiga kerangka dasar di atas. Ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke sini itu mengerahkan segala tenaga, mengerahkan segala potensi yang dimiliki Bapak Ibu sekalian sampai bisa ke masjid ini. Ada yang jalan kaki dengan melemparkan kaki belakang ke depan, tidak mungkin melemparkan dua-duanya, sampailah ke sini. Ada yang pakai motor, ada yang bonceng, ada yang pakai mobil. Itu adalah mengerahkan potensi yang dimiliki. Bisa jalan ke sini karena memang sehat. Dan ada kekompakan antara hati dan seluruh organ tubuh yang kita miliki kompak. Hati mengatakan yuk mangkat ngaji, seluruh organ tubuh mau berangkat. Dan ada yang nggak kompak, ketika hatinya menginginkan berangkat tapi perutnya rucuk-rucuk DKD, sakit perut, akhirnya izin nggak berangkat. Atau karena faktor yang lain, ogah, itu bisa saja tidak sampai ke sini. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian bisa sampai ke sini dengan niat yang baik, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Kemudian yang kelima adalah muamalah duniawiyah. Setiap manusia ketika kakinya masih menginjak bumi ini masih butuh makan, minum, sandang, dan pangan. Maka muamalah duniawiyah ini pun harus disempurnakan dengan kerangka dasar yang keempat. Ibadah kita akan bisa menjadi lancar karena kita kebutuhan ekonominya terpenuhi. Orang ibadah kenceng, akhlaknya baik, jihadnya luar biasa, tapi orang duit. Itu bisa menyebabkan imannya kendor, menurun. Karena manusia itu di dalam memperjuangkan imannya, al-imanu yazidu
Mayang musuh. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sesuai dengan perilaku yang dihadapi di sepanjang nafas kehidupan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Apa yang dimaksud dengan urwatul wuthqa, tali buhul yang kuat? Seseorang yang senantiasa menghiasi nafas kehidupannya dengan amal soleh, itu membuktikan bahwa imannya itu terikat kuat. Paham ya? Orang yang senang sholat, orang yang senang hadir di majelis taklim, orang yang senang sedekah, itu orang yang memiliki keimanan yang kuat. Kenapa demikian? Disampaikan dalam surat Luqman ini. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan inilah dia memiliki tali buhul iman yang kuat dalam dirinya. Seorang mukmin di masa sekarang maupun di masa yang akan datang seharusnya menyerahkan secara ikhlas wajahnya. Di sana tadi tentang wajahnya, yakni seluruh hidup dan totalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu harus menyerahkan wajah. Di sini adalah orang menganggap wajah itu sesuatu organ tubuh yang sangat mulia, yang sangat disenangi oleh pemiliknya. Kalau bercermin, mesti yang dilihat wajah. Masa yang dilihat tubuhnya atau kakinya? Karena wajah yang sangat berharga bagi manusia, diantaranya adalah wajah. Maka bagi seorang mukmin ini, bahwa yang dimaksud dengan wajahnya adalah bagian yang termulia dari jasmani manusia, sebagai gambaran identitas sekaligus sebagai lambang seluruh totalitasnya. Kalau yang termulia dari tubuh manusia telah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan dia totalitas. Sesuatu yang sangat berharga diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang telah menyerahkan wajahnya secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, adalah yang baik serta dijalankan sepanjang hidupnya dengan segala dinamika
surat Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembali. Jadi orang yang menyerahkan totalitas hidupnya, menyadari bagi seorang mukmin ini bahwa hidup di dunia ini hanya sementara bertahun-tahun sesuai dengan usia yang kita miliki. Ada yang usianya 60 tahun meninggal, ada yang baru lahir meninggal, ada yang baru 40 tahun lagi seger-segernya, prestasinya sedang naik, jabatannya naik, mati. Ada juga seorang suami yang anaknya cilik-cilik meninggal. Seorang ibu yang sedang bertanggung jawab kepada anak-anaknya masih kecil-kecil, Allah memanggilnya dengan kematian. Maka orang yang memiliki urwatul wusqa, orang yang memiliki keimanan yang mengikat pada dirinya, yang senantiasa diperjuangkannya, dipertahankannya, dan diproses kesempurnaannya, maka manusia ini akan bersikap totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih membutuhkan kebutuhan dunia, tetapi kita membutuhkan kebahagiaan akhirat. Itu disebabkan diri kita masih di dunia ini. Jadi sekali mengayuh perahu kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan dunia untuk menuju ke kehidupan akhirat. Maka kalau kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering dibaca pada doa iftitah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, segala aktivitas ibadah, karena sholat juga termasuk ibadah yang sifatnya fardhu ain. Ada ibadah-ibadah yang lain yang masuk golongan amal soleh, itu juga bisa disebut ibadah. Karena apa? Melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal membaca basmalah, mengakhirinya membaca hamdalah. Itu jadi amal soleh, menjadi ibadah yang ghairu mahdoh. Hidupmu dan matimu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta. Jadi marilah kita totalitas menyerahkan wajah kita, sesuatu yang berharga yang kita miliki, serahkan kepada Allah. Termasuk kejujuran dalam menjaga amanah. Karena kejujuran itu menurut Ibnu Qayyim hanya diri kita dan Allah. Ketika kepada manusia tidak jujur, maka Allah mengetahui dengan utusan malaikat. Api selalu mencatat ketidakjujuran manusia. Raqib akan mencatat segala amal baiknya manusia. Maka
dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua malaikat raqib dan atid. Iki lho sampeyan ketika jadi pegawai, ini lho sampeyan ketika jadi guru, ini lho sampeyan ketika jadi kepala sekolah. Perilakunya tercatat, baik yang ngapusi maupun yang jujur itu tercatat. Mungkin selamat di kehidupan dunia karena orang penangan, tetapi tidak akan selamat di kehidupan akhirat mulai dari alam barzakh. Selama ini kita musim ibadah sholat 5 waktu, kita jalankan berdoa, berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih melakukan perbuatan dosa. Ini akan bisa menggugurkan dan menghapuskan amal-amal ibadah kita dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa terjaga imannya dan selalu menjaga tugas-tugas kewajibannya beribadah dan beramal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih. Barang siapa yang mengharap perjumpaannya dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Ini tulus menjalani ibadah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut wakil ketua Majelis Takjim dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Hamid Ilyas, itu memberikan makna al-urwah adalah pegangan paling kuat dengan memeluk Islam sehingga menjadi pedoman penghayatan dan pengamalan agama. Kemudian kami baca di dalam tafsir bahwa di dalam ayat tentang masalah urwatil quswa ini merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Betapapun sulitnya dinamika kehidupan, walau ibarat menghadap ke suatu jurang yang amat curam, dia tidak akan jatuh binasa karena dia berpegang kepada kokoh pada seutas tali yang juga amat kokoh. Kalau kita sudah pegangan tali dengan kuat, kita tidak akan takut untuk masuk ke dalam jurang karena kita sudah memegang tali yang sangat kuat. Bahkan seandainya ia terjerumus masuk ke dalam jurang itu, ia masih dapat naik atau ditolong karena itu tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan sesuatu yang di atas. Bagaikan timba yang dipegang ujungnya, yaitu timba yang diturunkan guna mengambil air lalu ditarik ke atas. Jadi perjalanan hidup kita yang kita jalani ini, ketika kita memiliki keimanan yang kuat, memahami ajaran-ajaran agama dengan baik, maka yang ada pada lintasan kekuatan iman ini, apapun dinamika perjalanan hidup kita, pasti kita akan mengatakan ada Allah yang akan menolong kita. Tidak usah takut, karena kita memiliki kekuatan dan Allah lah yang akan menolong kita. Maka perjalanan hidup yang kita jalani ini sebenarnya sangat membahagiakan kita karena seluruh
tetapi tetap harus diiringi perjalanan ikhtiar kita dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa, berzikir, beribadah terus-menerus sepanjang nafas kehidupan kita. Kemudian apa kaitannya dengan ayat berikutnya dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25 tentang kokohnya iman yang ada pada diri seorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyiratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatadakkarun. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh atau kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Penjelasannya begini. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kalimat thayyibatan, kalimat yang baik. Maksudnya adalah kalimat iman atau keimanan yang dilambangkan sebagai sebuah pohon, diperumpamakan sebagai pohon iman yang merupakan sebaik-baik pohon. Akarnya kokoh menghunjam ke dalam bumi dan dahan rantingnya menjulang tinggi ke langit. Buahnya tak akan terputus, selalu ada di setiap waktu. Kalau kita memiliki pohon dari mulai bibit kemudian akan tumbuh tunas, kemudian batang pohon, kemudian akan muncul akar, ranting, kemudian jauh buah, bunga dan buah-buahnya. Itu pasti karena selalu disiram, dirawat dengan baik. Pohon akan bisa menjadi kuat karena memang kebutuhan makanannya terpenuhi. Manusia juga begitu. Kalau sehat, badannya kuat, itu karena makanannya terpenuhi. Maka mengibaratkan dari ayat ini adalah akar pohon iman yang harus kita pahami. Akar pohon iman ini menghunjam ke dalam bumi, maksudnya adalah dasar keimanan yang kokoh dalam hati seorang mukmin berupa ilmu tentang iman dan keyakinan yang benar. Maka ngaji yang kita jalankan sebagai fardhu ain ini adalah siraman atau makanan ruhiyah kita. Maka seseorang yang imannya semakin kuat karena didukung dengan ilmu, maka ruh yang dimiliki oleh kita manusia makanannya adalah ilmu, makanannya adalah dzikrullah, makanannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ini akan menjadi kuat imannya karena selalu asupan makanan dan gizinya terpenuhi.
Beda dengan orang yang tidak pernah ngaji, pengetahuan agamanya enggak paham, itu pasti tidak akan tergugah untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika ada. Bagi orang yang memiliki urwatul wusqa, ikatan tali iman yang kuat ini memiliki sifat yang responsif. Sebelum azan dikumandangkan, dia sudah siap-siap ke masjid. Dia tidak nunggu koma. Orang memiliki urwatul wusqa, dan dia tadi memiliki sifat jiddiyah, sungguh-sungguh. Dan akar pohon iman ini adalah rukun iman yang kita pahami. Jadi dari yang pertama sampai kedua, maka memahami rukun iman ini akan semakin menambah kekuatan iman kita. Sedangkan iman kepada Allah adalah dasar dari seluruh rukun iman yang lainnya. Ketika kita percaya bahwa perjalanan hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya sangat praktis kita memahami. Rasulullah kan menyampaikan, ketika dari kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita diminta apa? Bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, kita diminta apa? Untuk bersabar. Tetapi dua hal ini bagi orang yang keimanannya tidak kuat, keimanannya tidak baik, pemahaman agamanya kurang baik, untuk bisa membuktikan syukur dan sabar ini sangat berat. Tetapi bagi mereka yang memiliki tali ikatan iman yang kuat ini, pemahaman agama yang baik, maka sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, dia akan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dahan dan ranting iman adalah seluruh amalan ketaatan kepada Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang diridhoi oleh Allah, baik ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Maka batiniah kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang baik juga akan kelihatan. Bahkan ketika jauh berguguran di malam gelap gulita, jauh itu gugur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk untuk protol itu juga atas izin Allah. Rambut yang kita miliki guguran itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai hal sekecil itu Allah mengatur. Maka apabila dinamika kehidupan kita itu ada bahagia, ada susah, ada sehat, ada sakit, itu memang bagian harus dihadapi oleh kita manusia. Nah, ketika keimanannya kokoh seperti yang digambarkan dalam ayat ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita mengambil hikmah. Jadi harus menumbuh kembangkan kalimat-kalimat yang baik, perilaku-perilaku yang baik, dan selalu disirami pohon ini dengan siraman-siraman yang baik akan menjadi kuat. Dahan ranting tersebut menjulang tinggi ke langit, maksudnya ucapan dan perbuatan yang diridhoi Allah tersebut terangkat ke atas. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan karena kita hanya
kedua dengan amal. Dan yang ketiga, semakin kuat kita berdoa dan berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, itu adalah salah satu yang akan menjaga dan menguatkan kita. Pertama ilmu, yang kedua adalah dengan amal, kemudian zikir dan doa. Itu yang akan menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya apa? Perjalanan kita ketika mengalami musibah atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita sudah tahu bagaimana cara bersikap dan cara mengatasi. Kemudian yang di penghujung materi ini akan kami sampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW. Iman itu 70 sekian cabang. Paling tingginya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedangkan malu adalah salah satu cabang keimanan. Kalimat thayyibah yang akan bisa menguatkan iman kita, di antaranya kalimat tahlil ini. Dan kalimat-kalimat yang dirangkai termasuk subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ternyata kalimat-kalimat ini ketika diucapkan sangat ringan, tetapi pahalanya sangat besar. Karena merupakan kalimat-kalimat thayyibah yang tertinggi dan termulia, yang kita harus mengucapkan dalam kondisi apapun. Nah, ketika kita sedang nganggur di rumah, tidak ada kegiatan apapun, perbanyaklah berpikir kepada Allah. Di antara kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Maka marilah kita jadikan pribadi kita sebagai pribadi muslim, maka jadikan sosok muslim yang senantiasa senang mencari ilmu, senang untuk beramal, dan senang untuk menolong orang lain, dan termasuk senang dalam menggiatkan dakwah Islam yang di lingkungan kita. Di Muhammadiyah, dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dari mulai berdirinya Muhammadiyah tahun 1912 sampai sekarang, usianya 100 tahun, 1 abad lebih, banyak karya-karya yang sudah dilahirkan atau diciptakan oleh pendahulu-pendahulu aktivis-aktivis Muhammadiyah. Maka ketika karya-karya itu selalu kita teruskan perjuangannya, kemudian suatu saat kita pun yang sudah saat ini masih hidup akan semakin bertambah umurnya, akan semakin menguat, itu pun akan menyusul para pendahulu-pendahulu kita. Maka yang menjadi renungan bagi kita, maka marilah kita memperbanyak karya-karya yang bisa menjadi amal soleh kita yang abadi, termasuk aktivitas perjuangan dan kegiatan di Muhammadiyah. Sekolah ataupun masjid yang kita pagi hari ini dilaksanakan kegiatan ta'lim, mungkin kita tidak akan tahu siapa yang membeli
bahan bangunan ini. Mungkin ada yang hanya tahu Haji Surahman saja. Tetapi karya masjid ini adalah akan bisa menghantarkan para mujahid-mujahid itu ke pintu jannah sepanjang masjid ini digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana niat orang-orang yang mendirikan masjid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya Allah akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Di sini bukan menghidupkan jasad, tetapi menghidupkan karya-karyanya untuk walaktubuma qaddamu wa asarahum. Karya-karya ini akan dibangkitkan nilai manfaat ketika wa asarahum yang bermakna bekas-bekas perjuangannya atau karya-karyanya atau rekam jejak yang dilakukan seorang mukmin ini tidak akan hilang sepanjang masih diteruskan oleh orang-orang yang di kehidupan dunia meneruskan. Dia akan selalu mengalir pahalanya walaupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini untuk memotivasi kita bersama di dalam kita menguatkan iman dan Islam kita, di dalam kita memotivasi dalam memperjuangkan aktivitas gerakan amal ma'ruf nahi munkar di Muhammadiyah dimanapun posisi kita. Apakah kita sebagai pimpinan, apakah kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, atau sebagai jamaah haji, itu semuanya saling mendukung. Karena kalau ada penceramah, ada mubalik, tetapi tidak ada jamaahnya, dan orang masih rokok. Ada jamaah tetapi orang masih ceramah, itu juga lapor. Sudah lalu calon anggota legislatif dari pusat Asin, orang datang, Alistair. Jadi alhamdulillah apa yang sudah kami sampaikan semoga menjadi materi yang bisa memotivasi kita dalam melazimkan, mengistiqomahkan kita dalam bertaklim di setiap saat, karena pengajian bukan hanya di hari Ahad saja di sini, tapi ada majelis-majelis taklim yang lain yang bisa kita hadiri dan akan bisa membawa manfaat yang luar biasa bagi penguatan iman dan Islam. Saya kira ini yang bisa